Saya Andres, NIM 20090123. Di sini saya akan mereview HP Redmi Note 5. Redmi Note 5 memiliki desain yang masih gitu-gitu aja. Seperti pada Redmi umumnya, di bagian belakang memiliki dua garis silver antena dan bahannya sudah menggunakan logam yang dicampur dengan plastik di bagian atasnya dan bawahnya untuk tidak mengganggu sinyal. Sedangkan untuk di bagian depannya juga masih biasa saja dengan rasio layar 18:9 dan bagian dagunya ini masih model yang lama. Baterai HP-nya ini terbilang tipis walaupun memiliki baterai yang besar. Dengan baterai 4000 mAh terbilang tipis HP-nya. Pada bagian depan terpampang layar 5,99 inch yang sudah berlapis kaca 2,5D Corning Gorilla Glass. Bagian di dagunya sendiri terdapat kamera, layar LED flash dan LED notifikasi serta sensor biasa dan earpiece. Sedangkan di bagian belakangnya terdapat sensor fingerprint dan dual kamera dengan LED flash yang vertikal. Di sisi kanan terdapat tombol volume dan tombol power, sedangkan di bagian kiri terdapat SIM tray. Tapi untuk SIM tray-nya sayangnya masih menggunakan tipe hybrid sehingga tidak bisa. Untuk dual SIM plus memori harus salah satu. Di bagian atasnya terdapat lubang mikrofon dan sensor inframerah, sedangkan di bagian bawah terdapat speaker USB Type-C dan mikrofon dan jack audio 3,55 mm. Untuk spesifikasinya sendiri, Redmi Note 5 menggunakan chipset Snapdragon 636, CPU octa-core 1,8 GHz Kryo 260, GPU Adreno 509, dan memiliki dua varian RAM, yakni 3 GB dan 4 GB. Untuk memori internalnya sendiri memiliki 32 GB untuk varian RAM 3 GB dan 64 GB untuk varian RAM 4 GB. Kamera belakang 12+5 megapiksel, kamera depannya 13 megapiksel, baterai 4000 mAh, dan Android Oreo. Untuk performa gamingnya sendiri itu sebenarnya sudah cukup lumayan ya. Ini di game Fate Grand Order dengan memori yang sudah hampir penuh mulai terasa nge-lag-nya. Dan juga kadang-kadang saat memainkan game ini mengalami frame drop seperti ini. Note 5 juga nggak nemuin masalah apapun buat ngejalanin aplikasi lain, media sosial, YouTube, multitasking. Bahkan kecepatan sidik jari juga terbilang cepat, dan untuk face unlock juga cepat. Daya tahan baterainya sendiri itu juga cukup bagus ya. Untuk pemakaian standar dalam satu hari, baterai 4000 mAh bisa dipakai seharian penuh. Tapi kalau dipakai untuk bermain game atau secara intensif digunakan, juga dapat bertahan kurang lebih 8 jam. Kecepatan ngecasnya pun juga terbilang cepat ya.
3-4 jam sudah full. Untuk kemampuan kamera menjadi fitur andalan Redmi Note 5, kualitas gambar yang dihasilkan sangat bagus, bahkan dalam kondisi low light atau kurang cahaya. Sedangkan untuk kamera depannya juga bagus, walau tidak selevel dengan kamera belakangnya. Untuk hasil video menggunakan kamera belakang, videonya bisa sangat stabil banget, kualitasnya juga bagus. Tetapi untuk perekaman video dengan menggunakan kamera depan masih kelihatan getarannya kerasa banget. Nah, yang paling saya suka di Redmi Note 5 ini adalah fitur full screen-nya ya. Jadi untuk ke menu home tinggal tarik dari bawah, sedangkan untuk buka yang baru-baru, aplikasi baru-baru ini tarik dari bawah terus tekan, terus ini bisa langsungan, nggak perlu tekan. Terus untuk kembali dapat tarik dari kanan ke tengah maupun dari kiri ke tengah. Ya, berikut adalah skor Geekbench pada Geekbench 5. Untuk single skornya adalah 273, sedangkan untuk multicore-nya skornya adalah 711. Selanjutnya ada daftar lebih rincinya untuk setiap core, single core maupun multicore-nya. Untuk selanjutnya kita akan membandingkan Xiaomi Redmi Note 5 dengan Asus Zenfone Max Pro M1. Untuk varian yang 3 atau 4 GB RAM saja. Tanggal rilisnya selisih 1 bulan. Untuk beratnya selisih 1 gram dengan 180 gram untuk Asus Zenfone Max Pro M1 dan 181 gram untuk Redmi Note 5. Menggunakan kaca depan, Asus Zenfone tidak dilengkapi dengan Gorilla Glass, sedangkan Redmi Note 5 dilengkapi dengan Gorilla Glass. Sama-sama menggunakan aluminium pada bagian belakangnya. Untuk SIM-nya, Zenfone Max Pro M1 telah menggunakan dual SIM, sedangkan Redmi Note 5 masih menggunakan hybrid dual SIM. Untuk ukuran layarnya sama 5,99 inci. Untuk resolusinya juga sama, rasionya juga sama, tapi untuk density-nya beda dengan Asus Zenfone Max Pro M1, 404 ppi density dan 403 ppi density untuk Redmi Note 5. Untuk platformnya OS, Asus Zenfone Max Pro M1 menggunakan Android 8.1 Oreo, sedangkan Redmi Note 5 menggunakan Android 8.0 MIUI 9. Untuk chipsetnya sama, CPU dan GPU-nya juga sama. Untuk varian internalnya juga sama, 64 GB untuk 4 GB RAM dan 32 GB untuk RAM 3 GB. Untuk kamera belakang, Asus Zenfone Max Pro M1 menggunakan kamera 13 MP plus 5 MP, sedangkan Xiaomi Redmi Note 5 menggunakan 12 MP plus 5 MP. Fitur kamera belakangnya untuk Asus Zenfone Max Pro M1 LED flash, HDR dan panorama, sedangkan Redmi Note 5 menggunakan dual LED flash, panorama dan HDR. Untuk kualitas videonya, Asus Zenfone Max Pro M1 dapat mencapai 4K 30 fps atau 1080p 30 atau 60 fps, sedangkan Redmi Note 5 kualitas tertingginya hanya 1080 pixel dengan 30 fps. Untuk kamera depan, Asus Zenfone Max Pro M1 hanya menggunakan kamera 8 MP, sedangkan Redmi Note 5 13 MP. Terus untuk
loudspeaker sama audio jack juga sama-sama memiliki untuk komunikasi. Asus Zenfone Max Prime 1 telah support NFC sedangkan Reno 5 belum. Dan untuk infrared kebalikannya, Zenfone Max Prime 1 belum, Reno 5 sudah. Untuk fitur sensor, Zenfone Max Prime 1 menggunakan ada fingerprint, accelerometer, proximity, kompas, gyroscope, ambient light sensor, sedangkan Redmi 5 hanya fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, kompas. Untuk baterainya sendiri, Asus Zenfone Max Prime 1 menggunakan tipe 5000 mAh non-removable, sedangkan Redmi Note 5 menggunakan tipe 4000 mAh non-removable. Untuk kecepatan mengecasnya adalah charging 10 watt. Kalau Redmi Note 5 fast charging 18 watt atau quick charge 3.0. Untuk varian warnanya, Zenfone Max Prime 1 hanya memiliki dua warna, yakni Meteor Sable dan Deep Sea Black. Sedangkan Redmi Note 5 memiliki tiga warna, Black, Gold, dan Blue. Untuk performa Antutunya, Asus Zenfone Max Prime 1 memiliki skor 115.509 pada Antutu versi 7 dan Redmi Note 5 memiliki skor 115.195 pada Antutu versi 7. Jadi, meningkatkan kemampuan kamera merupakan langkah yang tepat membuat Redmi Note 5 mampu bertahan dari gempuran kompetitor. Kalau menyukai fotografi dan kerap menggunakan fitur kamera, Redmi Note 5 mungkin cocok buat Anda. Tetapi jika yang dicari adalah HP untuk gaming, Redmi Note 5 memiliki lawan yang sangat berat, yakni Asus Zenfone Max Prime 1. Dengan chipset yang sama, harga yang lebih terjangkau, dan juga baterai yang lebih besar. Ya, sekian video kali ini. Saya harap video review ini dapat membantu kalian dalam memilih smartphone yang Anda inginkan. Dan sampai jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Terima kasih.